Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nason Shombing, NPM 19110110, kelas SIM 1902. Saya berkuliah di Universitas Budi Dharma yang berada di Simpang Lima, di Kota Medan. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang memori. Apa itu memori? Memori adalah media internal yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai program counter. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang eksekusi harus berada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori. Untuk banyak proses, memori harus digunakan dengan baik, sehingga dapat membuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu. Hal ini disebut input pin atau long term scheduler. Jenis memori fisik atau internal itu ada RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena sifatnya sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan hilang atau terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak. Itu ada juga ROM atau Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Yang artinya data hanya dapat diakses dan dibaca tanpa modifikasi. ROM ini umumnya disebut dengan BIOS. Terus ada juga SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Kemampuan tersebut karena SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Dan pastinya SRAM lebih mahal daripada DRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. RAM ini lebih lambat dari SRAM. SRAM atau Solution Dynamic Random Access Memory adalah jenis DRAM memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. CMOS atau Component Metal Phase Syndrome. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian teknologi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statistik, pengontrol mikro, dan siklus logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM, bukan hanya di siklus digital. CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan tingkar tridimensi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber daya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti
memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Ada juga DIMM, Dual Inline Memory Module, terdiri dari serangkai sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal atau server dan workstation. Ada juga cache memori. Cache memori merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk penyimpanan data atau fisik instruksi yang sering diakses. Cache memori menjabati aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memori berguna agar pemrosesan mengacu pada cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem meningkat. Fungsi memori, apa itu fungsi memori? Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah 1. Menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, ada juga menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, ada juga menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Karakteristik memori. Yang pertama itu ada lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua, ada kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga, ada satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Memori, sistem operasi atau operasi sistem, proses penggunaan atau user proses. Sistem operasi memori dapat dialokasikan pada memori bagian bawah atau low memory maupun memori bagian atas atau high memory. Hal ini tergantung pada letak vektor instruksi atau intervektor pada memori tersebut. Jika vektor instruksi lebih sering berada pada memori bawah, maka sistem operasi juga biasanya diletakkan pada memori bawah. Memori memerlukan suatu perlindungan yang disebut dengan istilah memory protection. Metode khusus yang digunakan dalam membagi-bagi lokasi memori. Alokasi partisi tetap atau fixed partition allocation, yaitu metode membagi memori menjadi partisi yang telah berukuran tetap. Alokasi partisi variabel atau variable partition allocation, yaitu metode di mana sistem operasi menyimpan suatu tabel yang menunjukkan partisi memori yang tersedia dan yang terisi dalam bentuk S.
Metode dasar. Memori fisik dipecah menjadi blok-blok berukuran tetap, disebut sebagai frame. Memori logis juga dipecah menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama, disebut sebagai halaman. Ketika proses akan dieksekusi, halamannya akan diisi ke dalam frames memori mana saja yang tersedia dari penyimpanan cadangan. Penyimpanan cadangan dibagi-bagi menjadi blok-blok berukuran tetap yang sama besarnya dengan frame di memori. Aspek penting dari pemberian halaman adalah pemisahan yang jelas antara pandangan penggunaan tentang memori dan fisik memori sesungguhnya. Program penggunaan melihat memori sebagai suatu ruang berdekatan yang tunggal, hanya mengandung satu program itu. Metode dasar. Karena sistem operasi mengatur memori fisik, maka harus waspada dari rincian alokasi memori fisik. Frame mana yang dialokasikan, frame mana yang tersedia. Beberapa banyak total frame yang ada dan masih banyak lagi. Informasi ini umumnya disimpan di instruksi data yang disebut sebagai table frame. Table frame punya satu masukan untuk setiap fisik halaman frame, menandakan apakah yang terakhir teralokasi atau tidak. Jika teralokasi, maka kepada halaman mana diproses. Tambahan lagi, sistem operasi harus waspada bahwa proses-proses penggunaan beroperasi di ruang pengguna dan semua logis. Alamat harus dipetakan untuk menghasilkan alamat fisik. Struktur tabel halaman. Setiap sistem operasi mempunyai metodenya sendiri untuk menyimpan tabel-tabel halaman. Sebagian besar mengalokasikan tabel halaman untuk setiap proses. Penunjukan ke tabel halaman disimpan dengan nilai register yang lain atau seperti counter instruksi. Di blok kontrol proses, ketika pelaksanaan dispenser mengatakan untuk memulai proses, maka harus disimpan kembali register penggunaan dan mendefinisikan nilai tabel halaman perangkat keras yang benar dari tempat penyimpanan tabel halaman pengguna. Ada juga dukungan perangkat keras. Implementasi perangkat keras dari tabel halaman dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kasus sederhana, tabel halaman diimplementasikan sebagai sebuah himpunan dari register resmi. Register ini harus yang berkecepatan tinggi agar penerjemah alamat pemberian alamat efisien. Setiap mengakses ke memori harus lebih peta pemberian halaman, jadi keefisienan adalah pertimbangan utama. Pemeliharaannya. Proteksi memori dari suatu lingkungan berhalaman diselesaikan dengan bit-bit proteksi yang diasosiasikan dengan tiap-tiap frame. Normalnya bit-bit ini disimpan di tabel halaman. Satu bit dapat menentukan halaman yang akan dibaca tulisan atau baca saja. Setiap referensi ke memori menggunakan tabel halaman untuk menemukan nomor frame yang benar. Pada saat yang sama, alamat fisik diakses. Bit-bit proteksi dapat dicek untuk menguji tidak ada penulisan yang sedang dilakukan terhadap halaman yang boleh dibaca saja. Suatu usaha untuk menulis ke halaman yang boleh dibaca saja akan menyebabkan perangkat keras menangkapkannya ke sistem operasi. Itulah sekilas dari topik tentang materi memori yang terdapat di mata kuliah sistem operasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dari video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.